Salam sehat, salam pers. Waskita Abipraya KSO telah resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama dalam proyek renovasi Stadion Kanjuruhan. Dengan nilai kontrak mencapai 332 miliar rupiah. Proyek ini menandai langkah besar dalam meningkatkan standar keselamatan dan kenyamanan bagi para penonton setia Arema. Saat ini saya beserta kru Analisa Publik TV sedang melaksanakan giat liputan khusus di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita akan mewawancarai penyedia jasa Waskita Abipraya KSO. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Hamdani selaku reporter dari Analisa Publik TV. Berterima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan untuk podcast dalam program info proyek di Stadion Kanjuruhan Malang. Bagaimana gambaran umum dari proyek Stadion Kanjuruhan Malang ini? Mohon dijelaskan. Monggo. Mungkin pertama-tama saya kenalkan diri saya dulu ya. Pak. Saya Vino Teguh Pramudia. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai project manager untuk proyek renovasi Stadion Kanjuruhan, di mana saya membawahi tim Waskita Abipraya KSO dalam melaksanakan kegiatan renovasi ini. Jadi kalau tadi Bapak bertanya ya terkait dengan gambaran umumnya. Gambaran umum untuk renovasi Stadion Kanjuruhan ini sendiri adalah perombakan atau renovasi total ya. Renovasi total terhadap semua kekuatan struktur dari si stadion ini sendiri, beserta perbaikan-perbaikan atas fungsi dan juga layanan-layanan yang ada di stadion ini untuk kegiatan ke depannya seperti itu. Jadi Pak Vino ini selaku apa Pak? Project manager. Project manager di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Malang. Apa Pak Vino yang melatar belakangi adanya proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini? Mungkin secara latar belakang ya, kita sama-sama tahu bahwa memang 2 tahun lalu terjadi sebuah kejadian yang memilukan ya, tragedi kita bersama, hilangnya beberapa saudara supporter kita atas kejadian tersebut. Ya mungkin latar belakang utamanya adalah itu, sehingga beberapa stadion yang dimulai dari Stadion Kanjuruhan ini diperbaiki dari sisi pelayanan serta fungsi dari stadion ini sendiri. Jadi mungkin ya latar belakang atas renovasi yang dilaksanakan adalah pemenuhan sertifikat layak fungsi dari semua stadion-stadion yang ada di Indonesia sih. Terutama salah satunya di Stadion Kanjuruhan. Dimulainya dari Stadion Malang. Stadion Kanjuruhan Malang dilanjutkan ke stadion-stadion di provinsi-provinsi lain. Ya. Dari kejadian yang memilukan 2 tahun yang silam, kata Pak Vino bahwasanya terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan. Banyak nyawa yang hilang atau meninggal dunia. Akhirnya dari pihak Kementerian PUPR melaksanakan renovasi Stadion Kanjuruhan Malang. Kapan sih Pak pekerjaan dilaksanakan dan berapa hari kalender selesai? Untuk dimulainya sendiri dari schedule pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan itu dimulai pada bulan September 2023 kemarin. Bulan September. Nah ini berjalannya waktu kontrak itu pelaksanaan sampai dengan Desember 2024. Jadi kalau kita menghitung kurang lebih 1,5 tahun hari kalender. 1,5 tahun hari kalender. Jadi seperti yang bisa Bapak lihat ya, sekarang sudah memasuki bulan November ya, kita sudah mencapai progres hampir 95%. Jadi bisa dilihat di sekeliling kita sudah hampir selesai, tinggal finishing kecil-kecil saja ya. Harapannya memang Stadion Kanjuruhan yang sudah direnovasi ini akan menjadi new face of stadium ya.
terutama stadion yang memenuhi layak fungsi, stadion yang memenuhi standar-standar peraturan terkait dengan evakuasi, dan juga hal-hal lainnya lah, hal-hal teknis lainnya. Dan yang terpenting juga adalah dapat kembali menjadi stadion yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Malang dan sekitarnya. Siap. Proyek dari Kementerian PUPR yang difokuskan atau renovasi di Stadion Kanjuruhan Malang itu berapa biaya pekerjaan dan sumber biayanya seperti apa? Untuk nilai kontrak sendiri untuk proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Malang itu memiliki nilai kontrak sebesar 331 miliar, itu termasuk dengan pajak PPN ya. Dan untuk sumber pendanaannya itu adalah biaya dari APBN. Murni APBN. Siap. Pak Vino, bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa Analisa Publik TV lingkup dan jenis pekerjaan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan itu meliputi apa aja? Mungkin ada pekerjaan utama dan kecil, itu mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman Analisa Publik Media TV. Oke, jadi untuk lingkup proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini sendiri memiliki beberapa lingkup utama ya. Memang yang pertama itu lingkup yang paling besar adalah renovasi dari segi struktural. Jadi sebagaimana kita tahu semuanya bahwa Stadion Kanjuruhan itu dibangun kurang lebih, ya ini koreksi apabila saya salah ya. Itu sepertinya dimulai di tahun 1997 ya. Terus mungkin butuh berapa waktu, mungkin 4 tahun dalam penyelesaiannya, dan berjalannya waktu mungkin puluhan tahun sampai dengan 2 tahun silam ya. Itu kan mengalami over capacity ya. Jadi secara struktural memang waktu kami datang itu ya sudah terjadi beberapa kerusakan atau damage struktural lah, baik sedikit maupun banyak di semua area keliling stadion. Nah ini kami laksanakan perkuatan struktural. Itu merupakan lingkup yang paling utama. Karena lingkup struktural itu juga nantinya yang akan mendukung dari Stadion Kanjuruhan ini untuk memenuhi sertifikat layak fungsinya. Setelah itu lingkup yang kedua mungkin lingkup sekunder ya, yaitu pemenuhan syarat-syarat fungsi dari tata ruang stadion. Jadi kita track back ke belakang lagi, 2 tahun silam terjadi tragedi yang sangat memilukan di salah satu tempat ya, di salah satu spot, yaitu di gate keluar di pintu 13. Yaitu sebetulnya sebuah bukti bahwa tidak berjalannya suatu fungsi ruang itu dengan baik, apalagi ini public space ya, yaitu stadion. Jadi kami hadir di sini untuk memperbaiki itu, untuk memperbaiki semua tata ruang fungsi agar stadion ini dapat menjadi pusat layanan dan juga fasilitas yang nyaman dan juga aman untuk semua penggunanya. Gitu. Ya setelah itu lingkup yang ketiga ya beberapa pekerjaan arsitektural lah, seperti kita penggantian atap dari space frame, terus penggantian bangku. Nah penggantian bangku ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk pendisiplinan terkait dengan jumlah penonton. Jadi dengan adanya pemasangan bangku di Stadion Kanjuruhan ini dapat menjadi salah satu cara yang paling efektif menurut saya. Dari segi pelaksanaan nantinya untuk dapat mencegah terjadinya overcrowded atau over capacity di stadion itu sendiri. Seperti itu. Serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti rumput. Kita juga kita pasang trek atletik baru yang sudah memenuhi standar juga. Jadi memang harapannya Stadion Kanjuruhan ini akan dapat menjadi pusat epicentrum dari kegiatan olahraga di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Dan juga tentunya menjadi kebanggaan ya untuk masyarakat sekitar. Ya. Dalam pekerjaan proyek Stadion Kanjuruhan itu kan pasti ada suatu koordinasi antara penyedia jasa, BPK atau konsultan pengawas. Itu koordinasinya seperti apa sih Pak? Apa mingguan atau laporan bulanan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Vino. Baik, teman-teman. Saya mungkin di sini menjelaskan sebagai penyedia jasa. Jadi karena kami ini selaku penyedia jasa yang bekerja pada suatu kegiatan proyek ya, dalam hal ini adalah proyek renovasi Stadion Kanjuruhan.
tentunya kami bekerja dilindungi oleh kontrak kerja. Kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu ditandatangani oleh Kementerian PUPR selaku pemberi kerja kami, yaitu diwakili oleh PPK. Dan juga Dewan Direksi kami, seperti itu. Nah, untuk koordinasinya, ini kami laksanakan koordinasi itu day by day. Day by day itu kami laksanakan koordinasi, yaitu yang berkaitan dengan persetujuan, atau mungkin pencatatan prestasi kerja, dan hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Ini kita laksanakan secara simultan day by day. Namun untuk kegiatan rapat resminya, kami juga punya suatu agenda yaitu rapat mingguan. Nah, di mana rapat mingguan itu kami agendakan 1 kali dalam seminggu. Nah, biasanya dalam satu kali dalam seminggu itu dapat result yaitu laporan progres mingguan. Nah, ini yang biasa kami jadikan acuan prestasi kerja kami secara periodik mingguan. Nah, mungkin dari situ nanti berkembang menjadi laporan bulanan. Nanti laporan bulanan berkembang lagi menjadi laporan akhir proyek. Nah, itulah koordinasi yang secara garis besar bisa saya infokan terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek di renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Pak Vino, ini kita akan mengakhiri podcast atau wawancara liputan khusus di Stadion Kanjuruhan Malang. Seberapa besar tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pihak penyedia jasa dalam proyek Stadion Kanjuruhan Malang ini? Monggo. Tadi kalau bicara tantangan, Pak, ya, luar biasa. Luar biasa sekali tantangannya. Karena memang proyek ini dilaksanakan juga dari suatu kejadian yang sama-sama kita nggak inginkan gitu ya. Nah, itu pertama itu. Yang kedua juga dalam kegiatannya, itu kan juga kami menerima suatu kondisi existing dari suatu bangunan gitu ya. Yaitu dalam hal ini adalah Stadion Kanjuruhan. Dan memang pada saat serah terima lahan pertama kali dengan kondisi yang seperti itu ya, Stadion Kanjuruhan ini masih jauh dari kata layak dan baik sebetulnya menurut saya. Oleh karena itu hadir di kegiatan renovasi ini, dan selain tantangan-tantangan tadi adalah adanya tantangan teknis. Karena di Stadion Kanjuruhan ini juga salah satu lingkup utamanya adalah renovasi dari segi struktural. Jadinya pelaksanaan dan pengelolaan metode dari perkuatan struktur ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Karena kami harus memetakan setiap area, titik-titik mana yang harus kami perkuat, mana yang bisa kami tinggalkan gitu. Nah, itu juga memakan waktu yang sangat lama. Dan mungkin di penghujung akhir kontrak ini ya, karena kami juga sudah mau selesai, lucunya kami dapat kendala baru. Yaitu cuaca. Karena selama ini kami bekerja di bawah bangunan ya, bangunan yang ada gitu ya, di bawah bangunan yang ada. Dan pada saat waktu lalu ya, kami masih memasang rumput baru untuk lapangan di Stadion Kanjuruhan ini. Dengan adanya hujan justru kami terbantu. Nggak mesti pakai siram ya. Nggak perlu siram tambahan karena setiap hari hujan waktu pada saat tahun lalu itu ya. Tapi pada saat masuki waktu akhir-akhir ini, ya beberapa pekerjaan finishing kecil yang membutuhkan detail dan fokus pelaksanaan yang lebih tinggi, kami dihadapkan oleh musim hujan. Jadi terpaksa saya melakukan kegiatan yang konservatif menurut saya, yaitu pawang hujan. Yaitu mau tidak mau, percaya tidak percaya kami laksanakan, yaitu salah satu effort kami lah untuk dapat memenuhi target-target yang diberikan, ya sehingga proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini dapat selesai juga tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan juga tepat lingkungan. Seperti itu. Terima kasih Pak Vino atas waktunya bersama Analisa Publik TV. Mungkin ada satu kata atau dua kata disampaikan sama sahabat Analisa Publik TV melalui podcast sore hari ini. Monggo Pak Vino. Tetap semangat, jalani hari dengan tersenyum. Jadi teman-teman Analisa Publik TV, sore hari ini saya bersama Pak Vino selaku
penyedia jasa dari proyek renovasi Stadion Kanjuruhan. Terima kasih atas waktunya Pak Vino. Sama-sama Pak. Sahabat Analisa Politik TV, ke depan kita akan melaksanakan gitu liputan khusus di wilayah Jawa Timur dan nasional selanjutnya. Salam pers. Diharapkan dalam melaksanakan pekerjaan dilakukan pengawasan yang maksimal, sehingga keuangan negara tepat biaya, tepat guna, tepat mutu, dan tepat waktu. Dimohon pihak kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, serta penyedia jasa bisa mengemban amanah pekerjaan tersebut, serta dapat melaksanakan proyek dari Kementerian PUPR tanpa mengalami kendala apapun. Salam sehat, salam pers.